Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SD Ummu Aiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau daring mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, saya berdoa semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota keluarga. Pengertian hormat. Kata hormat secara bahasa adalah menghargai atau ta'zim atau sopan. Adapun secara istilah, hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Sedangkan pengertian kata patuh secara bahasa adalah suka menurut, taat atau disiplin. Sedangkan kata patuh secara istilah adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Jadi, pengertian dua kata hormat dan patuh adalah sikap menghargai dan menaati perintah yang sifatnya baik. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua adalah menghargai dan menyayangi kedua orang tua dengan selalu berbuat baik, ta'zim dan memuliakan mereka. Sebagai anak, kita harus berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, selama tidak dalam kemaksiatan atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Adapun kebalikannya adalah uququl walidain. Hukum birrul walidain adalah wajib. Perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surah Luqman ayat 14. Adapun alasan kenapa kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua, yang pertama adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena dengan kita mau mengamalkan ayat-ayat tentang perintah berbakti kepada orang tua, maka sama saja kita sudah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasannya adalah menjadi sebab dimasukkan surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Artinya, tetaplah bersamanya atau jaga dan temanilah ibumu, karena sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya. Yang maksudnya hadis ini adalah dengan kita mau merendahkan diri, patuh dan tidak membangkang kepada ibu merupakan faktor penyebab masuknya surga. Adapun alasan yang ketiga yaitu mendapatkan ridho dari orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini." Yang artinya keridhaan Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah juga tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun alasan keempat kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu karena jasa orang tua itu sangat besar sekali hingga kita tidak akan pernah dapat membalasnya. Seperti halnya ibu kita sudah mengandung sampai melahirkan kita. Kemudian sejak kecil orang tua kita selalu merawat, menjaga, mendidik, mengasuh dan tentunya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun contoh hormat dan patuh kepada orang tua itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ketika orang tua kita masih hidup.
Contohnya yaitu yang pertama, memberi salam dan mencium tangan orang tua kita ketika kita itu hendak bepergian ataupun ketika baru pulang. Kemudian contoh yang kedua, menuruti perintah dan nasihat orang tua. Yang ketiga, meminta izin jika ingin bepergian. Nomor 4, merendahkan diri dan bersikap sopan terhadap orang tua. Nomor 5, dapat membantunya sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang nomor 6, tentunya kita harus mau untuk mendoakan kedua orang tua kita. Adapun contoh hormat dan patuh terhadap orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal, yaitu yang pertama dengan kita mau merawat jenazahnya dengan baik, kemudian yang kedua melaksanakan wasiatnya, yang ketiga mau mendoakan mereka, dan yang keempat mau menjalin silaturahmi dengan kerabat ataupun teman-temannya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pengertian hormat dan patuh kepada guru adalah menghargai dan mematuhi semua yang disampaikan guru dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita harus dapat menghormati dan patuh kepada guru sebagaimana kita juga dapat menghormati dan patuh kepada orang tua kita. Hal ini karena yang pertama, karena guru merupakan orang tua kita selama di tempat pendidikan. Yang kedua, karena guru yang telah membimbing dan mengajarkan berbagai ilmu, mengajarkan akhlak dan pengetahuan kepada kita. Kemudian yang ketiga, karena bersama guru Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun contoh hormat dan patuh kepada guru adalah yang pertama, kita bisa memberi salam dan mencium tangan ketika kita bertemu dengan guru kita. Kemudian yang kedua, kita dapat memuliakan guru. Jika ingin memiliki ilmu yang berkah dan bermanfaat, maka muliakanlah guru-guru kalian. Jangan sampai kita menghina, menjelek-jelekkan di belakang guru kita. Kemudian contoh yang ketiga, kita dapat mengerjakan tugas dari guru dengan baik dan sungguh-sungguh serta tepat waktu. Nomor 4, kita harus dapat memperhatikan pelajaran ketika seorang guru menjelaskan pelajaran kepada kita. Kemudian yang kelima, mendengarkan dan menaati nasihat seorang guru. Serta contoh yang berikutnya yaitu dengan kita dapat berbicara dengan sopan kepada guru. Berikutnya, pengertian hormat dan patuh kepada anggota keluarga adalah saling menghargai dan saling mengasihi terhadap sesama anggota keluarga. Adapun anggota keluarga itu merupakan orang yang selalu ada di saat kita senang ataupun susah. Anggota keluarga itu diantaranya ada kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi ataupun keponakan yang lainnya. Adapun contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga itu diantaranya 1. Memberi salam dan mencium tangan kepada yang lebih tua. 2. Mendengarkan dan mematuhi setiap nasihat yang sifatnya baik atau membangun. 3. Yang tua menyayangi yang lebih muda. 4. Saling menghargai urusan masing-masing. Dan yang kelima adalah tidak saling mengganggu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun manfaat hormat dan patuh kepada orang tua, guru maupun sesama anggota keluarga, yaitu diantaranya yang pertama, kita akan mendapatkan kunci masuk surga. Yang kedua, kita akan disayang orang tua,
guru maupun anggota keluarga. Yang nomor 3, kita akan dipanjangkan umurnya atau akan diberikan keberkahan umur kita. Yang nomor 4 adalah dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan hormat dan patuh terhadap orang tua, guru, dan anggota keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.